Ya, kita ketahui pemirsa tewasnya pemimpin politik Hamas Israel atau Ismail Haniyeh ini begitu mengejutkan dunia. Dan saya akan mengajak Anda dan juga Mas Faisal Assegaf selaku pengamat politik Timur Tengah. Selamat malam Mas Faisal. Untuk melihat bagaimana sebenarnya kronologi tewasnya Haniyeh ini di Teheran, Iran, kita akan hadirkan bersama-sama pemirsa kronologi meninggalnya ataupun tewasnya dari Ismail Haniyeh yang pada saat itu kita akan lihat bersama-sama Mas Faisal di mana pada tanggal 29 Juli 2024 pertama Ismail Haniyeh ini terbang dari Qatar kemudian menuju Teheran di mana kunjungan untuk menghadiri pelantikan dari presiden baru Iran yaitu Masoud Pezeshkian. Pemirsa, ini tepatnya pada tanggal 29 Juli dan kemudian pada tanggal 30 Juli 2024 Ismail Haniyeh ini bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran yaitu Ayatollah Ali Khamenei yang kemudian dijadwalkan bertemu juga dengan sejumlah pemimpin ataupun petinggi lainnya. Dan kemudian pada pukul 15 tepatnya pada waktu Iran, Ismail Haniyeh ini hadir dalam pelantikan Masoud Pezeshkian tepatnya di gedung Majelis Permusyawaratan Islam Iran. Ini adalah pertemuan kedua pemirsa dari Haniyeh dan Masoud di hari yang sama setelah sebelumnya kedua tokoh ini juga bertemu usai Haniyeh ini berkunjung ke pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pemirsa. Yang kemudian pada pukul 19 waktu Iran, Ismail Haniyeh ini mengunjungi pameran tanah peradaban di dekat Menara Milad. Ini berjarak 14 km dari Majelis Permusyawaratan Islam Iran, pemirsa. Inilah kemudian sejumlah agenda yang dilakukan oleh Haniyeh menuju kediaman untuk veteran di bagian utara Teheran. Setelah itu Haniyeh juga menuju kediaman untuk veteran di bagian utara Teheran dan kemudian ini hanya ditemani seorang pengawal pribadi yaitu Wasim Abu Sya'ban. Agenda yang kemudian hanya ditemani oleh pengawalnya yang kemudian kita ketahui bersama tepatnya pada pukul 2 dini hari waktu Iran diinformasikan bahwa Ismail Haniyeh dan juga pengawalnya ini tewas akibat serangan udara yang kemudian tentunya memicu banyak pertanyaan apa sebenarnya penyebab kematian dari Haniyeh. Kemudian pada tanggal 1 Agustus pemirsa pada pukul 8 jenazah Ismail Haniyeh disolatkan di Universitas Teheran kemudian dipimpin oleh Ayatollah Ali Khamenei dan juga tentunya disaksikan oleh sejumlah simpatisan warga yang juga tentunya berkabung atas kematian dari Ismail Haniyeh. Dan pada tanggal 2 Agustus hari Jumat, Ismail Haniyeh dimakamkan di Lusail, Qatar, yang merupakan Qatar ini adalah rumah ataupun kediaman kedua dari Ismail Haniyeh. Kembali juga disaksikan oleh sejumlah simpatisan dan bahkan pada hari Sabtu 3 Agustus, sejumlah pejabat Timur Tengah ini menyebut Haniyeh tewas karena bom yang diselundupkan pada 2 bulan sebelumnya. Inilah pemirsa kronologi tewasnya Ismail Haniyeh yang kita ketahui juga pada saat itu terdapat beberapa spekulasi. Saya langsung ke Mas Faisal. Ini kan waktu itu sempat banyak sekali spekulasi yang kemudian beredar. Apa sebenarnya penyebab kematian dari Haniyeh? Bagaimana kemudian kita melihat apalagi sudah ada investigasi dari IRGC. Bagaimana kemudian Ismail Haniyeh ini akhirnya bisa terbunuh, apalagi daerah yang sangat ketat penjagaannya, Mas Faisal? Jadi kepala perwakilan Hamas di Iran, Khalid Kadumi itu sudah pernah menjelaskan. Jadi serangan itu terjadi pukul 1.37. Jadi bukan jam 2, 1.37 dan dia yakin itu serangan udara karena itu berasal dari luar dari arah luar dan dia juga mendengar ada bunyi sebelum terdengar suara ledakan. Jadi bunyi peluru kendali. Jadi seperti itu. Dan ya itu tadi memang setelah peristiwa pembunuhan Haniyeh ini ada kabar bahwa lusinan pejabat intelijen senior Iran, pejabat militer dan staf pekerja di tempat Haniyeh menginap itu di Kompleks Saadabat itu ditangkap dan sedang diselidiki mengenai keterlibatan mereka. Sebelumnya memang sepekan sebelum Haniyeh meninggal, Menteri Intelijen Iran namanya Ismail Khatib bilang bahwa salah satu pencapaian terbesar dia adalah membongkar jaringan Mossad di Iran. Jadi artinya
memang ada keterlibatan orang dalam di sini yang menjadi informan Mossad. Karena memang selama ini kasus pembunuhan, artinya begini, semua pemimpin Hamas harus berhati-hati karena mereka tahu mereka ketika baik itu komandan di lapangan maupun pemimpin politik seperti Ismail Haniyeh pasti jadi target utama Israel. Otomatis mereka harus menjaga rapat-rapat mengenai agenda mereka harus disembunyikan, terus lokasi mereka semacam itu. Nah, hanya informan orang dalam lah yang membuat artinya ketahuan semuanya di mana mereka tinggal, di mana mereka menginap, agendanya mereka pergi kemana-kemana itu kan hanya orang dalam, nggak sembarangan orang tahu. Karena kalau kita belajar dari kasusnya itu namanya Imad Mughniyah. Imad Mughniyah itu salah satu komandan seniornya Hizbullah. Ketika dia tewas di Damaskus 14 Februari 2008 itu juga karena ada informasi dari orang dalam. Ini artinya apakah dari internal Iran sendiri terbelah secara politik? Ada yang kemudian mendukung bahkan ada juga ternyata yang berseberangan. Kalau di mana-mana oposisi ada ya, tapi memang kecil sih. Sepengetahuan saya di Iran tuh ada oposisi. Orang-orang kaum elit yang saya temui di utara Teheran itu kebanyakan nggak berjilbab. Nggak seperti yang kewajiban itu harus berjilbab atau berkerudung yang secara sepantasnya. Tapi di Iran tuh beberapa kali saya ketemu itu di komplek istananya Pahlavi itu nggak berjilbab mereka. Jadi mereka kerudungnya hanya ditaruh di bahu saja. Tapi itu nggak ada kaitannya dengan apakah ada keterbelahan politik itu saya kira tidak. Karena walaupun kaum reformis ataupun konservatif garis keras, itu tetap aja keputusan akhir untuk isu-isu strategis seperti rencana penyerangan ke Iran tetap aja harus di bawah persetujuan dari Ayatullah Ali Khamenei sebagai pemimpin tertinggi. Baik, dan memang kita ketahui pemirsa bahwa tewasnya Haniyeh ini memicu reaksi yang sangat beragam dari sejumlah kalangan, sejumlah tokoh, bahkan kepala pemerintahan di dunia juga menyampaikan duka cita mendalam atas tewasnya Ismail Haniyeh. Termasuk juga dari Indonesia, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga memberikan ungkapan bela sungkawa. Kita hadirkan selengkapnya untuk Anda. Kekerasan pembunuhan yang tidak bisa ditoleransi dan terjadi di wilayah kedaulatan Iran. Saya kira semua termasuk Indonesia mengecam keras kekerasan dan pembunuhan seperti itu. Ya, tentunya tidak hanya Indonesia, pemirsa dan Mas Faisal, kita akan hadirkan bagaimana reaksi dari sejumlah negara di dunia, bagaimana respons pada saat tewasnya Ismail Haniyeh, mulai dari Iran. Presiden Masoud Pezeshkian ini mengatakan bahwa Republik Islam Iran akan mempertahankan integritas teritorial, kehormatan, kebanggaan, dan martabatnya, serta membuat penjajah teroris menyesali tindakan pengecut mereka. Ini yang tentunya disampaikan langsung dari pemimpin tertinggi di Iran. Selanjutnya tidak hanya Iran, pemirsa, namun juga Australia yang disampaikan langsung oleh Richard Marles, Menteri Pertahanan, yang juga secara konsisten disebutkan mengadvokasi gencatan senjata di Timur Tengah, mengakhiri bencana yang sedang terjadi, dan tentu saja ingin memastikan bahwa kami tidak melihat adanya eskalasi. Pernyataan langsung dari Australia, selain itu juga ada dari Cina. Disebutkan oleh Jubir Kemenlu Lin Jian bahwa sangat prihatin dengan insiden tersebut dan juga dengan tegas menentang dan mengutuk pembunuhan tersebut. Selain itu juga ada negara lainnya, pemirsa, adalah Qatar yang disampaikan oleh Perdana Menteri Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Pembunuhan politik dan penargetan warga sipil yang terus berlanjut di Gaza, sementara perbincangan terus berlanjut membuat bertanya bagaimana mediasi dapat berhasil ketika satu pihak membunuh negosiator di pihak lain. Perdamaian membutuhkan mitra yang serius. Reaksi yang cukup beragam, pemirsa, dari sejumlah negara. Kita akan hadirkan juga dari respon negara lainnya. Tadi kita sudah melihat Qatar, kemudian Australia, dan selanjutnya dari Rusia yang disampaikan oleh Mikhail Bogdanov, Wakil Menteri Luar Negeri, di mana ini adalah pembunuhan politik yang sama sekali tidak dapat diterima dan akan menyebabkan eskalasi ketegangan lebih lanjut. Dari Rusia kemudian juga kita akan hadirkan pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Turki. Wilayah ini akan menghadapi konflik yang jauh lebih besar jika komunitas internasional tidak mengambil tindakan untuk menghentikan Israel. Dan kita hadirkan juga dari Malaysia,
yang disampaikan oleh Kemenlu Malaysia, insiden ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk deeskalasi dan memperkuat perlunya semua pihak untuk terlibat dalam dialog konstruktif dan mengupayakan resolusi damai. Mas Faisal, kita sudah lihat bagaimana reaksi dari sejumlah negara beragam ya. Ada yang kemudian mengecam, ada yang cukup keras, ada yang bahkan terlihat seperti hanya ungkapan bela sungkawa saja. Bagaimana menakar respon dari sejumlah negara-negara ini? Sebenarnya itu respon yang standar ya. Padahal yang dibutuhkan Palestina adalah yaitu tadi harus ada kesolidan, terutama dari pemimpin OKI dalam untuk menghentikan Israel, menghentikan agresi Israel ke Gaza. Salah satu yang bisa dilakukan adalah untuk negara-negara itu ada 13 negara berpenduduk mayoritas Muslim itu yang sudah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Mereka harus memutuskan hubungan diplomatik. Kalau mereka hanya sekedar mengecam terus berbela sungkawa atas kematian Haniyeh itu sekedar retorika. Karena itu istilahnya itu udah di dalam kalkulasinya Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel. Nah, termasuk juga kalau kita belajar dari perang Yom Kippur 1973 ketika Raja Faisal waktu itu mengancam untuk memblokade minyak, memboikot minyak ekspor. Nah, itu harusnya itu yang dilakukan oleh Arab Saudi. Karena minyak ini kan masih sebagai sumber energi. Artinya selama pemimpin-pemimpin negara Muslim ataupun negara lainnya, pemimpin besar hanya sekedar menyampaikan kecaman atau menyampaikan bela sungkawa, itu sebenarnya tidak berdampak langsung terhadap masalah Palestina, terutama yang tragedi kemanusiaan di Gaza itu selesai. Oke, tapi dengan adanya respon dari sejumlah negara ini kan mengindikasikan pembunuhan Ismail Haniyeh ini adalah sesuatu yang betul-betul bisa memantik konflik di Timur Tengah. Apakah memang mungkin ini akan terjadi dalam waktu dekat, apalagi melihat negara-negara ini sepertinya sudah begitu bersiap? Sebenarnya tanpa menunggu kematian Haniyeh, para pemimpin negara-negara di seluruh dunia, terutama negara-negara besar berpengaruh seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia dengan Cina, itu harusnya mengambil tindakan yang konkret untuk menghentikan Israel melancarkan agresinya dan memaksa Israel untuk gencatan senjata. Tapi kan itu tidak dilakukan. Nah, kalau apakah harus menunggu kematian Haniyeh untuk itu? Nah, kalau kita lihat apakah ini akan makin meningkatkan eskalasi, itu tergantung dari respon Iran. Ya. Iran memang harus merespon ini, walaupun mereka juga sudah mengalami aib karena bisa ada tamu negara tewas dibunuh oleh Israel, musuh bebuyutannya di dalam Iran sendiri, itu kan sebuah aib buat Iran. Nah, Iran mau tidak mau dia harus membalas, walaupun dia tahu dia sudah istilahnya udah tercoreng mukanya. Nah, artinya begini, semuanya tergantung balasan Iran. Kalau balasan Iran itu sangat menyakitkan bagi Israel, itu akan bisa memicu konflik yang lebih besar. Tapi itu juga menjadi garis merah. Artinya Netanyahu tidak bisa sembarangan membunuh pemimpin milisi anti-Israel yang didukung oleh Iran seperti Hizbullah. Tidak hanya Iran yang berencana untuk merencanakan balas dendam terhadap Israel, tapi kita tahu ada keterlibatan intelijen Amerika Serikat. Dan kita tahu bahwa tewasnya Haniyeh ini membuat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah berpotensi meningkat. Dan kita akan lihat bagaimana kekuatan militer terlebih dahulu dari Amerika Serikat, Mas Faisal dan juga pemirsa. Kita lihat pertama bagaimana Amerika merespons ancaman Iran dengan mengirimkan 1 skuadron pesawat tempur dan kapal induk USS Abraham Lincoln. Karena kita ketahui ternyata Amerika ini mempunyai sejumlah pangkalan militer di sejumlah negara, pemirsa. Mulai dari di Israel, kita ketahui bahwa serangan terbuka ini juga bisa kita lihat basis utama di Israel, kemudian di Kuwait juga terdapat ada 13.500 personel, terutama di Kamp Arif Jan dan juga pangkalan udara Ali Al-Salem. Dari Israel dan juga basis pangkalan militer di Kuwait, pemirsa, kemudian Amerika Serikat juga memiliki di Jordania terdapat ribuan personel, bahkan di Qatar juga ada 8.000 personel di pangkalan udara Al-Udeid. Selanjutnya juga tadi kita sudah melihat ada Bahrain di mana terdapat 9.000 personel yang merupakan komando pusat, dan juga bahkan di Oman ada beberapa ratus personel angkatan udara di sana. Dan juga di Bahrain ada 9.000 personel, di mana memang kita ketahui kekuatan dari Amerika Serikat yang kemudian kita ketahui membentengi Israel ini cukup kuat, Mas Faisal. Apakah ini artinya dilihat sebagai salah satu ancaman juga karena Israel ini akan di backup langsung oleh Amerika Serikat yang memiliki kekuatan militer yang sangat besar?
Sebenarnya kehadiran militer Amerika ini penambahan kekuatan tadi dengan pengiriman kapal perang atau 4.000 marinir, informasinya itu hanya untuk membantu menangkal jika Iran melakukan serangan balasan. Tapi bukan artinya Amerika untuk melakukan serangan ke Iran, tapi hanya untuk membantu Amerika, karena kita tahu ketika serangan balasan Iran April lalu untuk membalas serangan Israel ke kedutaan Iran di Damaskus, itu banyak sejumlah negara membantu mencegat rudalnya Iran yang ditembakkan ke Israel. Kita tahu ada Yordania, terus juga ada berita juga Uni Emirat Arab dan Arab Saudi juga ikut membantu dalam istilahnya upaya mencegat atau mengurangi intensitas serangan Iran ke Israel April lalu. Oke, selanjutnya nanti usai jeda Mas Faisal, kita akan melihat setelah terbunuhnya ataupun tewasnya Haniyeh, seperti apa kemudian pengganti dari Ismail Haniyeh, karena kita sudah lihat ada beberapa kandidat dan bagaimana kemudian ini bisa membawa, apakah betul misi perdamaian ataupun upaya perdamaian di Palestina bisa segera tercapai. Sesaat lagi pemirsa, kami kembali. Pemirsa, tak hanya Haniyeh yang tewas terbunuh, sejumlah tokoh kunci Hamas pun menjadi target pembunuhan Israel, baik melalui serangan pasukan Israel maupun melalui kerja terselubung dari agen Mossad. Kita hadirkan, ini dia tokoh-tokohnya, ada Saleh Al-Arouri yang merupakan wakil pemimpin Hamas yang tewas diserang drone di ibu kota Lebanon, pemirsa, pada tanggal 3 Januari. Selanjutnya juga ada Hasan Akasha, ini merupakan tokoh sentral di Suriah, bertanggung jawab atas serangan roket terhadap Israel, dan bahkan militer Israel mengatakan Akasha telah dihilangkan di Beit Jin. Selanjutnya juga ada Emad Akel, ditembak mati pasukan khusus Israel di luar rumahnya wilayah Shujaya. Dan juga ada tokoh berikutnya yang merupakan Yahya Ayash, ini merupakan komandan batalion Brigade Al-Qassam di tepi barat. Ayas ini tewas dibunuh pasukan Israel bahkan dalam usia yang relatif muda, pemirsa. Selanjutnya ada Salah Shehadeh yang merupakan pemimpin Brigade Qassam selama Intifada kedua, tewas bersama seluruh keluarganya setelah Angkatan Udara Israel ini menjatuhkan bom 1 ton di lingkungan rumahnya, pemirsa. Nah, selanjutnya juga kita sudah melihat sejumlah pemimpin yang terbunuh. Kita menakar bagaimana kemudian calon pengganti dari Ismail Haniyeh, karena pada tanggal 3 Agustus sempat disebutkan bahwa menyusul syahidnya pemimpin kami atau Ismail Haniyeh, gerakan telah memulai proses musyawarah yang luas di antara para petinggi dan badan penasehat untuk memilih ketua baru gerakan. Ini adalah pernyataan langsung, pernyataan tertulis dari Hamas. Nah, ini kami hadirkan pemirsa untuk Anda. Inilah calon pengganti Haniyeh. Ada Musa Abu Marzuk yang merupakan anggota Biro Politik Hamas dan mewakili Hamas dalam pembicaraan dengan Israel dan mendukung solusi 2 negara berdasarkan perbatasan 1967. Dari Musa Abu Marzuk kita hadirkan. Baik, sebelum kita hadirkan kita bahas terlebih dahulu Mas Faisal, sosok Musa Abu Marzuk ini salah satu yang kemudian cukup digadang-gadang ya Mas Faisal menjadi calon pengganti Haniyeh. Ya, Musa Abu Marzuk ini bisa disebut sebagai Menteri Luar Negeri Hamas yang pertama, karena dia itu merupakan Kepala Biro Politik Hamas yang pertama. Jadi sebelum Hamas itu sudah memiliki 3 kepala biro politik, itu Musa Abu Marzuk dari tahun 92 sampai tahun 97. Kemudian digantikan oleh Khalid Mishal dari 97 sampai 2017. Kemudian Haniyeh terpilih untuk 2 periode. Nah, dia itu pertama kali keluar itu dia ke Iran. Jadi memang Iran, karena Iran sejak awal berdirinya Republik Islam Iran menyatakan sebagai bahwa mereka mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina itu secara bukan hanya sekedar diplomasi atau pernyataan saja, tapi mereka juga mendukung secara bagaimana militer Hamas ataupun milisi lainnya di Palestina bisa sanggup melawan Israel seperti sekarang. Oke, dari Musa Abu Marzuk kita hadirkan calon pengganti atau kandidat berikutnya. Ini adalah Khalil Al-Haya. Ini merupakan orang nomor 2 Biro Politik Hamas di Gaza, kemudian memimpin anggota parlemen Hamas 2006. Dan kita hadirkan selain Khalil Al-Haya, ini dia calon ketiga pemirsa. Tadi kita sudah melihat calon pertama dan sekarang ini adalah calon ketiga, Khalid Mash'al. Salah satu pendiri Biro Politik Hamas, Kepala Biro Politik Hamas 1996 sampai 2017. Mas Faisal, jadi kita sudah lihat ya, ini adalah 3 kandidat. Apakah yang menjadi pertanyaan, bisakah pengganti ini
membawa betul-betul misi perdamaian di Palestina, karena kita tahu bahwa Haniyeh ini kan disebut negosiator yang ulung, bahkan sangat gencar dengan misi gencatan senjata ini. Ya, sebenarnya yang belum ada konfirmasi adalah ini kan bukan pemimpin untuk seterusnya. Apakah ini pemimpin interim atau untuk 4 tahun berikutnya? Karena kita tahu jabatan Kepala Biro Politik Hamas itu 4 tahun sekali dipilih. Nah, Haniyeh itu periode kedua dipilih 2021, dia akan habis masa jabatannya 2025. Nah, ini kemungkinan ini hanya pemimpin sementara. Nah, seperti apakah harusnya Kepala Biro Politik Hamas itu? Yang pertama adalah dia harus menjaga hubungan baik, kalau bisa memperkuat dengan Iran. Kenapa itu perlu dengan Iran? Yaitu tadi, karena Iran membantu mendanai, terus melatih sejak awal dan mempersenjatai milisi, ya dalam hal ini Hamas dan Jihad Islam di Palestina. Jadi memang perlu itu. Dan laporan dari The Sunday Times, Iran juga menggelontorkan dana yang cukup besar. Dari 2014 sampai 2020, itu Iran menggelontorkan dana 220 juta dolar untuk Hamas saja. Nah, kalau dengan Jihad Islam saya tidak tahu datanya. Artinya gini, Iran itu adalah sponsor yang paling, kalau menurut saya dari semua negara Muslim, Iran itu adalah pendukung perjuangan kemerdekaan Palestina yang paling jujur. Karena dia tidak datang dengan bantuan kemanusiaan ketika banyak mayat sudah bergelimpangan. Dia tidak datang ketika anak sudah menjadi yatim, istri menjadi janda, atau suami menjadi duda. Tapi dia datang dengan persenjataan, dengan dana, dengan pelatihan, sehingga milisi seperti Hamas ini bisa bisa tegak kepalanya, punya harkat martabat, bisa melawan Israel. Kita lihat buktinya sekarang sudah memasuki bulan ke-10 dan Israel tidak bisa menghancurkan Hamas di Gaza. Oke, kita akan tunggu bagaimana kemudian hasil dari terpilihnya kandidat ini, dan sambil kita juga melihat bagaimana eskalasi konflik di Timur Tengah yang kita akan tunggu bagaimana apakah akan semakin memanas atau tidak. Terima kasih sekali lagi Mas Faisal sudah bergabung bersama kami, dan informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Benar sekali Agita, saat lagi Anda dapat menyaksikan catatan demokrasi dengan judul Maafnya Jokowi dari Hati atau Basa-Basi. Saya Caca Anissa. Saya Gita Mahlika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.